Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa idza balaghaka an insanin amrun wa naqala ilayka minhu qawlun mimma yu'dhika aw yanqusuka fala tubadiril mukafati wa suduril mujafati min ghairi tadbir. Dan apabila sampai kepadamu suatu kabar tentang orang lain atau tentang sesuatu perkara, atau datang kepadamu perkataan yang tidak menyenangkanmu, menyakitimu, merendahkanmu, fala tubadir ilal mukafati wa sudul mujabati min ghairi tasbih, maka jangan buru-buru mempercayainya dan jangan cepat-cepat ngebalasnya sebelum teliti terlebih dahulu, sebelum diteliti, sebelum diperiksa terlebih dahulu benar apa kagak. Jadi jangan dipercaya dulu tuh kalau ada perkataan tentang orang lain atau ada perkataan dari orang lain tentang diri kita yang sekiranya kagak baik, jangan dipercaya dulu. Jadi mau itu kabar tentang orang lain atau itu perkataan dari orang lain kepada kita, jangan dipercaya dulu sampai kita teliti, sampai kita periksa benar apa kagak. Fa innal ghalib ala ghalibin nas fi hadzal zaman at-tazwir wal buhtan, karena sesungguhnya kebanyakan orang di zaman sekarang, maksudnya di zaman beliau, di zaman pengarang. Beliau lahir tahun 1121, sekarang 1444 ya, 1444, berarti 3 abad lebih yang lalu. Kata beliau, di zaman beliau aja kebanyakan orang itu biasanya banyak berbohong dan berdusta, apalagi zaman sekarang ya. Makanya jangan cepat-cepat mempercayai kabar tentang orang lain ataupun perkataan dari orang lain tentang kita. Jangan dipercaya dulu sampai kita periksa, sampai kita teliti benar apa kagak. Takutnya bohongan, soalnya kebanyakan orang itu banyak yang berbohong, banyak yang berdusta. Hoax zaman sekarang lah ya bahasanya, kabar hoax. Wa naqala masyana dun mazana, karena kebanyakan orang juga menyampaikan kabar, berita tanpa meneliti dulu, tanpa diperiksa dulu, main kopas sebarin aja begitu. Waqad qala Malikul Dayyan yakhatib ahli iman, sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada ahli iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian satu kabar dari orang yang fasik, maka teliti terlebih dahulu, periksa terlebih dahulu. Antusibu qauman min jahalatin, sebab bisa merugikan orang-orang karena kebodohan kalian, karena ketidaktahuan kalian tentang kabar tersebut, main sebarin aja, bisa merugikan orang-orang. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka engkau nanti bakal menjadi orang-orang yang menyesal atas kelakuan kalian, menyebarin, kagak diperiksa. Jadi kita diingatkan bahwa ketika ada kabar tentang orang lain atau tentang sesuatu apapun itu, ataupun ada perkataan dari orang lain tentang kita, jangan keburu-buru percaya. Jangan jadi sumbu pendek ya, baru bentaran udah meledak. Atau lebih parah jadi petasan banting, gak ada sumbunya ya, dibanting langsung meledak. Santai dulu, periksa dulu, teliti dulu, bener apa kagak.
Apalagi zaman sekarang nih, zaman perkembangan teknologi dan informasi, zaman media sosial, Facebook, WA, sering kan tuh ada share-sharannya. Jangan main di share dulu, kadang-kadang latah kita sih. Main cepet-cepetan nge-share, kagak tahu apa yang di-share, ya. Diteliti dulu, diperiksa dulu, bener apa kagak itu beritanya. Jangan main sebar-sebarin dulu, sebab yang namanya kabar yahtamilus sidiq wal kadhib. Kabar itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kabar apapun itu. Kalau misalkan benar kita sampein, ya berarti benar. Kalau ternyata enggak benar kita sampein, berarti artinya kita berdusta kepada orang-orang. Apalagi kita share-nya ke banyak grup. Kan HP kita kebanyakan grupnya ya. Grup jual beli musang misalnya ya. Grup apa gitu, pecinta burung perkutut misalnya ya. Pecinta batu giok, macam-macam grup. Mau nyebar-nyebarin aja, kagak tahu itu kabar apaan, dibaca kagak, main langsung sebarin. Zaman sekarang tuh banyak yang begitu. Apalagi, nah biasanya kalau pengen masuk ke bulan-bulan mulia tuh, ini bentar lagi bulan Rajab, nanti masuk lagi ke bulan Sya'ban, nanti masuk lagi ke bulan Ramadan. Nah biasanya kalau masuk ke bulan-bulan mulia suka ada share-sharean tuh. Nabi bersabda, barang siapa yang memberikan kabar kepada saudara muslim yang lain atas masuknya bulan ini, maka ia akan terbebas dari api neraka. Sering kan kita dengar ya, gitu-gitu ya. Main kita share, yang nggak tahu tuh, nggak kita teliti dulu, nggak kita periksa dulu bener apa kagak, apalagi berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kadzaba alayya fal maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta bawa-bawa namaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siap-siap dia bakal bertempat di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh hadis maudhu tuh banyak kan tuh hadis-hadis begituan tuh. Barang siapa yang memberikan kabar kepada saudara muslim yang lainnya tentang masuknya bulan Ramadan, dia akan dibebaskan dari api neraka. Murah banget kayaknya ya, sudah dibang nyebarin broadcast, habis itu kagak sholat, kagak puasa ya, kagak ibadah, udah broadcast ini ya gitu ya. Kata Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, al-jannah mahibas, dunia itu nggak gratis. Kudu taat, kudu tinggalin maksiat, kudu banyak ibadah, baru masuk surga. Dibang modal broadcast pengen masuk surga. Kadang-kadang begitu tuh. Apalagi berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diancam sama Nabi, kalau orang yang berdusta bawa-bawa nama Nabi, itu siap-siap orang itu bakal bertempat di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di zaman sekarang, nih zaman medsos nih, jangan sampai gara-gara medsos kita masuk neraka gara-gara medsos doang. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita dapat kabar, ada dua hal yang harus kita ingat. Begitu dapat kabar, begitu dapat broadcastan, begitu dapat berita, periksa dulu itu berita benar apa kagak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan benar, jangan langsung di-share juga. Lihat dulu manfaat apa kagak. Kalau ternyata benar dan bermanfaat, nggak apa-apa disebarin. Justru kalau kebaikan bisa berbuah pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka yang mengajak tersebut sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Semakin banyak kita ngajak orang untuk melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, semakin banyak pahala yang kita raih. Kalau kita dapat tuh berita, kabar, atau broadcast pesan apa yang baik-baik, kita periksa, ternyata benar itu pesan, ternyata benar itu broadcast, bukan hoax, bukan dusta, bukan bohong, udah benar, kita lihat manfaat apakah enggak. Oh manfaat ngajak orang ibadah, oh manfaat ngasih ilmu, oh manfaat ngasih faedah, udah benar manfaat, nggak apa-apa di-share. Coba tuh ke grup-grup yang tadi ya, grup jual beli musang ya, grup apa, sebarin. Kadang-kadang kan latah, kadang-kadang zaman kita latah. Buatan broadcast ini
kagak dibaca sama dia, main kopas langsung disebarin ke grup-grup yang lain. Kagak tahu tuh tulisannya apa, bacaannya apa, yang penting di kopas aja, yang penting mah posting. Kadang main duluan, ya main duluan posting tuh. Ada berita ini, berita meninggal, berita misalkan kita melihat berita nih, toto main posting aja, toto orangnya belum meninggal ya, main duluan gitu. Ngapa tuh main duluan? Biar apa gitu? Biar sang update kali, sang paling tahu gitu. Kadang-kadang begitu, main duluan, periksa dulu. Kita ketinggalan, kagak ngapa-ngapa, ketinggalan posting kagak ngapa-ngapa, nggak diomelin sama WhatsApp, nggak diomelin. Udah orang-orang begitu dapat kabar langsung posting, kagak dicek dulu nih, bener apa kagak, manfaat apa kagak. Kedua, begitu dapat kabar, begitu dapat berita, begitu dapat apapun itu, kita periksa dulu, bener apa kagak. Kalau ternyata bener, kita periksa lagi, kita lihat lagi, manfaat apa kagak buat disebar. Kalau ternyata manfaat, nggak apa-apa sebar. Ini datang langsung men-share, agak tahu Fulan adalah PKI, langsung di copy sama dia, disebar. Fulan ternyata terbukti bahwa dia adalah PKI, kita bantai, kita habisi, kita hancurkan. Ternyata begitu melihat postingan, oh PKI bercinta keluarga dan istri misalnya, udah menyebarin kok grup-grup yang lain, kan kacau. Waktu sebihun nadibin, nanti bakal menjadi orang yang menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya cerdas-cerdas bermedia sosial. Sebab apalagi yang kita catat tuh, kita posting di Facebook tuh, apa yang kita posting bakal tetap ada, umur kita bakal habis, postingan kita bakal ada. Kalau postingan itu nggak manfaat, na'udzubillah membawa mudarat, apalagi menyebabkan dosa, itu dosa jadi dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ternyata kita cerdas bermain media sosial, yang kita posting, yang kita sebarin, yang kita bagikan itu perkara-perkara yang baik, walaupun umur kita udah nggak ada, postingan tetap ada, memberikan faedah, memberikan manfaat kepada umat, maka pahala bakal terus mengalir. Alhamdulillah. Makanya pinter-pinter di zaman sekarang menyaring sebelum sharing ya. Kalau kita dapat makanan juga perlu dimasak dulu, jangan dimakan mentah-mentah, jangan. Begitu juga berita, begitu juga kabar, begitu juga postingan, begitu juga pesan. Jangan langsung mentah-mentah kita telan, kita periksa dulu. Kita makan ikan aja perlu dikunyah biar nggak ketulangan ya, begitu. Begitu juga kita mendapatkan kabar, mendapatkan berita, mendapatkan postingan, mendapatkan omongan dari orang-orang, jangan dipercayain dulu. Oh, si Fulan begini ngomongin ente begini, jangan dipercaya dulu, biarin aja dulu. Apalagi kalau berkaitan dengan pribadi kita. Kalau berkaitan dengan pribadi, jangan digubris, jangan dibalas. Tapi kalau berkaitannya dengan agama, baru wajib kita marah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, pribadinya dihina, biasa aja. Kita sering dengar kisahnya Nabi SAW dihina, dicaci maki sama wanita tua Yahudi yang matanya nggak melihat Nabi, dicaci maki tiap hari. Tapi Nabi SAW nyuapin itu wanita. Nabi setiap hari punya tetangga yang setiap hari ngelemparin Nabi kotoran ke rumahnya Nabi. Nabi punya tetangga juga yang setiap Nabi lewat pengen jalan itu diludahin Nabi SAW. Tapi begitu tuh orang lagi sakit, Nabi lagi lewat itu nggak ada yang ludahin lagi. Ini biasanya ada langganan nih yang ludahin. Kemana nih orang? Begitu dapat kabar orang ini lagi sakit, Nabi SAW orang yang pertama ngejenguk. Karena apa? Karena bagi Nabi SAW mereka itu menghina pribadinya. Tapi kalau ada yang menghina agama, menistakan agama, sebagaimana disebutkan dalam Maulid At-Tibai, wa ya'fu anidambi idza kana bihaqqi wa sababi wa idza tuji ahadullah lam yagum ahadun lighadabi. Nabi SAW kalau dihina berkaitan dengan pribadinya kagak marah. Tapi begitu agama Islam yang dihina, yang dinista, lam yagum ahadun lighadabi, nggak ada satu orang pun yang bisa mencegah amarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita balikan kadang-kadang ya, begitu pribadi kita, keluarga kita, kelompok kita yang dihina, wah marahnya kayak kebakaran jenggot.
semua teriak-teriak sini, teriak sono, marah ini, marah itu. Begitu agamanya dihina, udah dah, yang lain aja yang jagain. Udahlah, agama itu kan miliknya Allah, tenang dijaga sama Allah begitu. Nggak peduli sama sekali dan agama ini hina, dinista, nggak peduli sama sekali. Giliran pribadinya yang dihina, kelompok yang dihina, dirinya yang dihina, ngarahnya luar biasa. Nauzubillah dari mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal